Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku, Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 10 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta Nyonya M. Tuhumuri. Kebaktian jam 9 pagi di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta J. M. Rehata. Dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Piniel dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Amsal 6 ayat 6-11. 3. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian SMTPI hari ini, Minggu 10 Agustus 2025, untuk semua anak pada jenjang Indria, AK, AT, dan AR, dilaksanakan di Gedung Gereja Piniel pada pukul 11.00 WIB. Mohon kesediaan Papa Mama dapat mengingatkan kepada anak-anak agar dapat hadir dalam kebaktian dimaksud. Kami menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada permukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Jemaat, demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti kebaktian di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama kebaktian berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Warta Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 10 Agustus 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, Salam. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat, akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta Nyonya Ime Ulorlo. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu kedua. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Amsal pasal 6 ayat 6 sampai pada ayatnya yang ke-11. 3. Majelis Jemaat menyampaikan turut berduka cita atas dipanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga almarhum Pendeta Franz Armstrong Natuen, Ketua Majelis Jemaat GPM Mahia Klasis Pulau Ambon. Doa kami kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 3 Agustus 2025 sebesar Rp10.830.000. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita untuk menopang pelayanan. A. Sumbangan pembangunan pastori dari satu keluarga di sektor Teratai Unit 3, uang sebesar Rp2.500.000. B. Sumbangan dari keluarga Rusikoi dan satu keluarga di sektor Kenanga Unit 2 berupa 1 unit CCTV. Atas pemberian dan sumbangan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih, teriring doa Tuhan Yesus memberkati. 6. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB di Gereja Pniel. Mohon kehadiran saudara-saudari jemaat dalam kebaktian dimaksud. 7. Kepada jemaat kami sampaikan bahwa pelaksanaan kebaktian Minggu 17 Agustus 2025 akan berlangsung 2 kali. Kebaktian pada pukul 06.00 WIB berlangsung di Gereja Kasih Karunia dan kebaktian pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore berlangsung di Gereja Pniel. 8. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 25 Agustus 2025 kepada calon suami istri Adolf Gerson Ongirwalu dan Serlina Lainata, anggota Jemaat GPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Klasis Pulau Ambon. Kepada calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 9. Jemaat pelaksanaan bimbingan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pengurus yang akan melayani kebaktian dilaksanakan pada hari ini Minggu 10 Agustus 2025 pukul 19.00 WIB atau selesai kebaktian sore ini. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari untuk mengikuti bimbingan dimaksud. 10. Nyanyian persiapan nyanyian rohani nomor 94 bait 1, 2, dan 3. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian minggu kedua saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan,
Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Mari arahkan hati dan pikiran jemaat untuk ada di dalam votum dan salam. Ibadah ini berlangsung dalam tatanan kasih Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Pembaru. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Salam sejahtera bagimu juga. Dengan
Umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami Tuhan. Kami mengaku ingin mengikuti Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdi-Mu dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaan-Mu yang lain. Umat yang setia di jalan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikuti Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membaharui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berilah Tuhan
Jemaat, sebelum kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara SMTPI Sektor Mawar Saron. Dan banyak Tuhan Yesus memberkati anak-anak kekasih.
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita ada dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan Alkitab di saat ini terambil dari Kitab Amsal. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bersama-sama. Berbagai-bagai nasihat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya dan musim panas, dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu, seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Sekian jauh pembacaan Alkitab di saat ini. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan namanya kapan dan di mana saja. Ya jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Iya. Di bulan Agustus adalah bulan yang kita ada dan peringati sebagai bulan yang penuh berkat bagi bangsa dan negara ini. Bulan ini adalah tanda cinta kasih Tuhan bagi bangsa negara ini. Dan bulan ini membawa nuansa istimewa bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di jalan-jalan dipenuhi hiasan bendera merah putih, berkibar baik di rumah-rumah, di kantor-kantor, di toko-toko, di speed-speed, pelabuhan maupun juga kendaraan angkot dan pribadi. Walaupun beta kemarin lihat ada mobil Bentas itu, dia kibarkan bendera untuk ada di lapangan sebenarnya, tapi dia akan di belakang, jadi paling besar. Dan sebenarnya aturan untuk memasang bendera itu ada. Memasang bendera, mungkin katong kalau lihat akan tampak sederhana sekali. Bahkan ada orang bilang bendera saja mau. Tapi itu sebenarnya tanda bahwa kita menghargai kemerdekaan ini. Kita menghormati para pahlawan dan mengakui bahwa kita adalah bagian daripada bangsa ini. Turut ada dan bersyukur menunjukkan kepada bagaimana integritas kita sebagai anak-anak bangsa untuk merayakan kemerdekaan itu dengan hal memasang bendera yang kita bilang bendera sajam. Namun tidak bisa kita pungkiri kalau beta lihat-lihat masih ada orang-orang bahkan di dalam jemaat katong ini, bahkan ada yang hadir di sini mungkin yang seng pusing untuk pasang bendera. Pamalas tahu dengan untuk ada dan merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus ini. Banyak alasan. Ada yang bilang karena kecewa pada pemerintah. Pemerintah itu janji-janji parlente jalan terus. Kebijakan yang merasa bahwa dirugikan secara pribadi dan kelompok. Mengakibatkan sehingga orang-orang ini untuk ada di dalam tawar hati dan kecewa untuk ada dan tidak menaikkan bendera. Kita mau bilang bahwa kekecewaan
ketika inspirasi dan keinginan kita tidak tercapai, itu adalah hal yang manusiawi. Namun jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat, pemerintah bisa berganti, tetapi bangsa ini adalah rumah kita bersama. Kita ada mewujudkan cinta kasih Allah di dalam kehidupan bersama. Sehingga mengibarkan bendera bukan berarti kita setuju dengan semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tetapi mengibarkan bendera adalah tanda cinta kita pada tanah air dan penghargaan kita pada perjuangan para pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya, hartanya. Kemerdekaan ini tidak diraih dengan satu hari, tidak diperjuangkan dengan enak-enak saja semudah membalikan telapak tangan. Tetapi kemerdekaan ini sungguh ditebus dengan berbagai banyak pengorbanan. Kita mau bilang juga bagi jemaat bahwa kemerdekaan yang sejati bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi bebas untuk berkarya dan mengupayakan kesejahteraan di dalam kehidupan bersama. Tema kita di minggu ini, merdeka untuk mengupayakan kesejahteraan bersama. Dan dari dalam pembacaan firman Tuhan Amsal 6 ayat 6 sampai 11 meneguhkan hal itu. Dan juga kitab ini mengajak kita belajar dari semut. Ya, makhluk yang kecil, makhluk yang rajin bekerja, tidak tunggu diperintah, dan bekerja demi kepentingan bersama koloninya. Tidak ada mementingkan diri sendiri. Kalau kita mengamat-amati dalam kehidupan kita setiap hari, banyak orang yang ada dan mengambil semut sebagai inspirasi kehidupan. Dia lemah, tapi dia kuat. Meskipun dia kecil, ketika ia marah, itu dapat juga ada dan berbahaya. Gajah saja bisa ada dan dikalahkan oleh semut. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari bacaan kita dan juga tema kita di minggu ini. Yang pertama, pembacaan kita dan tema kita mau ada dan memberikan pembelajaran bahwa mari kita belajar bekerja seperti semut tanpa ada pengawasan. Kalau kita baca ayatnya 6 ke 8 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya. Orang-orang yang disebut pemalas di sini disuruh untuk ada dan pergi lihat semut, supaya ia bijak di dalam mengambil keputusan kehidupannya, supaya ia bijak di dalam ada dan mengisi hari-hari hidupnya. Dan di sini ketika kita memperhatikan semut itu rajin, semut itu disiplin, semut itu ulet dan berorientasi kepada kepentingan bersama. Semut itu mampu untuk ada dan merencanakan kehidupannya. Ia ada dan tidak kenal lelah. Mereka tidak menunggu perintah untuk bekerja. Dan mereka tidak ada bos, tidak ada yang ada dan memerintah mereka. Tetapi dengan kesadaran diri mereka ada dan melakukan hal-hal apa yang harus bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk juga koloninya, untuk persekutuannya. Dan inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Amsal ini bahwa hai pamalas, pergilah dan perhatikanlah bagaimana semut itu ada dan mampu hidup walaupun dia kecil.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau dikatakan di sini juga bahwa orang pemalas itu digambarkan sebagai orang yang tidak punya inisiatif dan tidak berinovatif di dalam kehidupannya. Orang pemalas itu vakum. Bisa dibandingkan dengan kinerja kita, etos kerja kita. Kebanyakan kita orang Indonesia, kalau ada bos, kalau ada atasan, kalau ada komandan, maka katong serius. Pura-pura ada dan bekerja, pura-pura ada dan mengeluarkan pikiran, tenaga, waktu, dan segalanya. Tetapi ketika tidak ada yang mengawasi kita, maka kita akan berleha-leha, maka kita akan bersantai-santai dan tidak akan bekerja. Kemerdekaan di sini itu berarti bahwa mengingatkan kita untuk melepaskan diri dari etos kerja yang tidak benar. Untuk melepaskan diri dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan yang menyadari sungguh bahwa ada lagu sekolah minggu bilang begini, mata Tuhan melihat apa yang kamu buat. Mata Tuhan tetap ada dan mampu melihat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sehingga melalui iman kita itu, melalui pengharapan kita itu, maka etos kerja kita harusnya sama seperti semut. Kita bekerja, kita serius, kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita itu, tidak berpikir untuk kesenangan diri kita sendiri, untuk manfaat diri kita sendiri, namun kita lakukan itu karena penyadaran sungguh di dalam ungkapan syukur bahwa Tuhan ada dan memberikan waktu itu untuk kita ada dan bekerja. Kemerdekaan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus tidak terlepas daripada tanggung jawab. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah orang-orang mampu untuk ada dan merasakan nilai dirinya di dalam tanggung jawabnya, di dalam bekerja yang serius. Bekerja yang ada dan memperlihatkan mutu yang luar biasa. Sehingga mau dikatakan bahwa bulan-bulan ini pembacaan kita juga mau menyadarkan kita bahwa merdeka sesungguhnya adanya penyadaran diri bahwa ada tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan ini dengan memberi karya demi kehidupan bersama. Kalau mau dibilang bahwa kemerdekaan tanpa tanggung jawab hanya akan melahirkan kemalasan. Kemerdekaan dengan tanggung jawab akan menghasilkan kesejahteraan kehidupan bersama. Bapak Ibu, jangan sampai kita hidup dalam kemerdekaan secara politik, ya, kita bebas dari penjajahan bangsa dunia ini, tetapi kita sementara terjajah oleh mental malas kita. Kita sementara ada dan dibelenggu oleh mental ketergantungan dengan kehidupan kemalasan ini. Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk bagaimana mengelola kehidupan itu sehingga ada dan bermanfaat. Rajin, ulet, ya, dan memanfaatkan waktu untuk ada di dalam kehidupan ini, berinovatif. Orang yang rajin pasti pikirannya selalu jalan. Orang yang rajin senantiasa ada dan mampu melihat sampah menjadi uang. Orang yang rajin mampu untuk ada dan menghasilkan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungan yang ada di dalam sekitarnya. Sehingga firman ini mau ada dan menyadarkan kita bahwa hai manusia-manusia yang berakhlak,
Hai manusia-manusia yang mengatakan segambar dengan Allah, semut saja mampu untuk ada dan menghidupi kehidupannya dengan penuh tantangan, apalagi kita semua ini. Barangkali kita semua tidak pernah lupa dan senantiasa bilang kepada anak-anak kita, rajin pangkal pandai atau pangkal kaya. Orang bodoh makanan orang pintar. Orang-orang tatua dulu selalu ada dan mengingatkan anak-anak dengan pepatah-pepatah ini. Yang sungguh berarti bagaimana kita ada dan mengelola kehidupan yang Tuhan kasih. Hal yang kedua yang dapat kita lihat di dalam pembacaan kita ayatnya 9 sampai 10 adalah bagaimana bahaya kemalasan dan mental menunda di dalam kehidupan kita. Katakan dalam firman ini, sampai bilakah engkau berbaring hai pemalas? Tidurlah sedikit lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Kalau mungkin pada saat ini firman Tuhan ini Amsal bilang begini, sampai bilakah engkau hai pemalas main game sebentar lagi, ya, TikTok sebentar lagi, pasang status sebentar lagi, duduk balingkar minum sebentar lagi, cari rumus sebentar lagi. Betul gak sih? Karena dulu yang ada HP, maka orang-orang kalau pemalas itu bungkus diri, lipat seperti pistol begitu. Dagu baku dapat dengan lutut. Paling sadap tidur begitu. Ini adalah teguran bagi semua orang yang senantiasa ada dan menunda-nunda waktu. Kok dikatakan di dalam firman ini kemalasan di zaman sekarang ini berbeda dengan kemalasan yang dulu-dulu. Kemalasan yang katong lihat sekarang ini jarang orang ada dan tidur di tempat tidur, jarang. Orang-orang sekarang suka duduk santai, lalu sekarang ini dinamakan zaman scroll. Suka scroll HP, kasih naik, kasih turun, cari konten, nonton, ketawa sendiri. Hah? Anak-anak sama sekarang ini kemalasannya itu ditunjukkan dengan main game. Maju-maju, mundur-mundur, beta ada di bawah. Oh, saya naik. Itu. Kalau kita melihat kemalasan sekarang ini, kemalasan tidak hanya bilang tidak bekerja, tidak tidur. Tetapi kemalasan adalah melakukan hal-hal yang tidak produktif. Banyak ibu-ibu sekarang ini yang pemalas sudah masak sayur. Oh, ada sayur jadi. Karena apa? Pasang status, duduk pangku kaki, lalu nganga HP. Betulkah sayang ibu-ibu? Ada yang senang dengan orang lain, langsung TikTok. Siapa juga yang mau lihat saya? Oh, siapalah? Yang level. Itu banyak sekali. Hal-hal yang tidak berguna yang dilakukan di dalam kehidupan ini sebagai orang-orang yang diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Bahkan juga banyak orang mengeluh di dalam kehidupan. Mengeluh dengan pemerintah, mengeluh dengan kebijakan-kebijakan ada, mengeluh dengan suami, mengeluh dengan istri, mengeluh dengan anak, mengeluh dengan orang tua. Kalau katong tinggal dengan mengeluh, kalau katong tinggal stuck, lalu tidak mempergunakan waktu yang Tuhan kasih dengan baik, bagaimana katong bisa maju? Bagaimana kita bisa sejahtera? Beta mau bilang, tidak ada orang yang tidak produktif. Semua orang ini adalah produktif. Ya, usia produktif yang dikatakan itu 16 sampai dengan 50 tahun. Kalau sekarang sudah ditambah pensiun 60, ada 70 tahun kalau profesor. Luar biasa. Lamanya masa produktif itu. Masa produktif itu berarti menghasilkan sesuatu yang ada di dalam kehidupanmu. Mengelola apa yang ada di dalam kehidupannya.
kehidupanmu. Bukan ada dan melakukan penundaan pekerjaan. Banyak orang sekarang ini ada dan dikatakan bahwa kalau tidak bekerja, sudah selesai kuliah tidak bekerja. Kenapa? Banyak anak-anak beta dengar sini, sudah jual jandolo, tahun ini jandolo cari kerja, kepala sakit, tahu muka juga. Tahu muka sudah. Nanti katong lihat sudah tahu muka katong berusaha. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikatakan oleh Amsal ini, orang tidur, orang yang melakukan hal-hal yang tidak produktif adalah orang-orang yang menunda waktu. Sementara kita mau lihat bahwa waktu adalah anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau bilang, di dalam kehidupan kita, di dalam Amsal ini jangan ada dan terbuai dengan keadaan yang ada. Tetapi mari memakai keadaan itu menjadi hal yang menguntungkan di dalam kehidupanmu. Jangan jadi hal merugikan. Banyak anak-anak sekarang ini tidak efektif. Baik di dalam pelajaran. Kalau suruh kumpul tugas, tunda sampai 2 minggu, 3 minggu. Tidak disiplin seperti semut. Itu yang disebut juga pemalas. Ketika diberikan tugas, ajang dulu, nanti jua, sabantar jua, tunda terus. Tidak ada waktu sasaran yang tepat. Tidak ada time schedule di dalam kehidupannya. Sehingga firman Tuhan ini mengajarkan kita bagaimana disiplin untuk ada dan mempergunakan waktu itu. Ketika kita mau berubah, berubahlah dari dalam diri sendiri. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu yang harus ada di dalam kehidupan kita dan berprinsip bahwa tidak ada yang tidak bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jangan bilang masih ada waktu, masih banyak waktu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingatan bahwa usia bertambah, tapi kesempatan untuk meraih kesuksesan pasti akan berkurang. Kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Sehingga firman Tuhan ini ada dan mau mengingatkan kita bagaimana kita ada dan mempergunakan kesempatan itu dengan baik. Jangan kita menyia-nyiakannya di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di dalam firman ini mengatakan bahwa kerja keras demi kesejahteraan bersama. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang Ambon bilang sagu salempeng dibagi 2. Potong di kuku, rasa di daging. Itu katompung filosofi hidup orang Ambon. Itu katong ada di dalam kebersamaan, bahkan firman ini mengajak kita juga untuk bagaimana ketika kita bekerja itu, ketika kita melakukan sesuatu itu ada dan senantiasa bermanfaat untuk jemaat ini, ada untuk senantiasa bermanfaat untuk bangsa dan negara ini, dan tentunya ada dan bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga. Bagaimana kita ada dan mengupayakan kesejahteraan kehidupan rumah tangga itu di dalam kehidupan kita. Ada pepatah bilang kesuksesan satu jemaat atau kesuksesan suatu bangsa dan negara ditentukan dari personal, pribadi, dari bangsa dan negara itu, atau ditentukan dari keluarga-keluarga, komponen yang terkecil dari jemaat itu, komponen yang terkecil dari bangsa dan negara itu. Sehingga jemaat itu, bangsa dan negara juga itu bisa kokoh, bisa kuat, bisa ada dan dipandang. Begitu juga di dalam jemaat ini. Kalau ekonomi jemaat ini lemah, pribadi, keluarga, pasti kalau ada sumbangan, tua Allah sumbangan lagi atau makan saja seng ada mo, basungu terus, dan akan menjadi hambatan di dalam kehidupan kita.
Untuk itu jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari beta mau ingatkan secara pribadi bahwa bekerjalah dengan integritas dan inisiatif. Bukan karena paksaan, tetapi kesadaran penuh untuk kehidupan keluarga. Bapak mama, ajarkan anak-anak kekasih kita untuk senantiasa disiplin dengan waktu, untuk senantiasa rajin dan peduli pada sesama. Mulai mereka dari kecil, mulai mereka dari pertumbuhan kehidupannya, berbagi dan melihat waktu-waktu yang ada. Ajar mereka untuk senantiasa menghargai jam-jam belajar, menghargai jam-jam doa, menghargai persekutuan, waktu-waktu kita bersekutu bersama-sama sebagai umat Tuhan. Hal-hal yang kecil ini tentunya dimulai dari hal juga ketika kita masih kecil. Kalau tidak ada kedisiplinan dari kecil, nanti kalau besar susah dierok. Sehingga bagi jemaat, bangsa dan negara ini jadilah warga yang aktif membangun kehidupan bersama. Jangan katon jadi penonton seperti penonton sepak bola. Wah Allah, tandang ke sana, oper di situ, bodoh. Kop boleh. Aduh, 1-3 boleh. Coba masuk. Belum masuk lain langsung jatuh bola kanal muka semua. Kalau katong menonton itu pintar, betul kan saya Bapak Ibu? Pintar arahkan. Ke sana boleh, ke sini boleh. Jangan begitu. Nah, tetapi ketika kita ada dan mengoreksi diri kita, luar biasa. Kita hanya pintar untuk bilang, ih pendeta itu dong begitu ya, majelis dong itu begitu ya, pengurus ini ada dong pengkerjakan. Padahal katong juga sebagai anggota jemaat tidak pernah ada dan mau mendukung segala sesuatunya. Beta mau bilang kepada katong semua bahwa setiap katong punya talenta. Tidak ada orang satupun yang Tuhan tidak berikan talenta di dalam kehidupannya. Ada orang diberikan talenta lebih yang dikatakan multi talenta. Tetapi talenta ini tidak ada yang bermanfaat semuanya. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, hai pamalas, tidur sedikit lai, bangun sedikit lai, tidur sedikit lai. Malas lalu menguburkan talenta itu. Sehingga tidak ada bermanfaat di dalam kehidupan. Coba kalau talenta yang satu itu dikelola dengan baik, pasti kehidupan kita sebuah sejahtera. Sehingga Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang menyalahkan pemerintah, tidak ada yang menyalahkan bahkan Tuhan. Terkadang umat ini salahkan Tuhan di dalam kehidupan ketika mereka merasa sengsara. Pemerintah ini bagaimana, Tuhan ini bagaimana? Tanpa menyadari dia bagaimana untuk ada sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan Allah. Manusia yang mempunyai talenta. Sehingga Bapak Ibu, ada kata bijak lain mengatakan bahwa tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada orang yang miskin. Tetapi yang banyak yang memiskinkan dan membodohkan orang adalah pamalas. Sehingga kenapa firman Tuhan ini betul-betul ada dan men-stressing bahwa hai pamalas. Karena pemalas itu mendatangkan dampak yang kurang baik di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan rumah tangga keluarga. Kalau ada anak-anak pemalas, kadang ada mama-mama pemalas, bapak-bapak pemalas, coba lihat dong pun kehidupan bagaimana. Tetapi kalau tidak pemalas, tidak ada keluarga yang tidak sejahtera. Sehingga beta mau bilang, mari lihat semut, mari menjadi inspirasi kehidupan. Katong sudah merdeka. Kemerdekaan ini harus diisi dengan bagaimana kita sebagai orang-orang yang berkreasi dan berkreatif. Membangun jemaat, membangun gereja, membangun bangsa dan negara. Katong tidak bisa ada dan membangun sendiri. Katong harus ada dan bekerja bersama-sama. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arika bangun bangsa dan negara, gereja dan jemaat ini
Tuhan Yesus senantiasa akan menguatkan dan memampukanmu. Amin. Ada dalam saat teduh. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya jemput berdiri. Bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan di sepanjang sejarah ini, kita akan mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli sambil berucap, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan duet dari Enda dan El.
teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Dan banyak Tuhan Yesus memberkati anak kekasih Enda dan El. Kita akan ada di dalam persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya, sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil persembahan diberikan, jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 132 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Dan nyanyian rohani nomor 160 ayatnya yang pertama dan seterusnya. Ya Tuhan, murah-Mu baka di sorga dan di dunia. Di sorga dan di dunia, berlimpahlah anugerah yang Kau beri.
sendirilah yang menebus manusia dengan salib dan matinya yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, jangan sekalian benda yang kau beri. Tuhan ambil hidupku, akan kurban bagimu. Jika tangan bekerja, kasihmu mendengarnya. Bila mulutku bangga hanya dalam Tuhannya, suara bibir dan penuh berita kemuliaan-Mu. Ambil harta dan benda, jangan aku budaknya. Pimpin akal budiku dengan roh dan hikmat-Mu. Jadikan kehendak-Mu sama dengan maksud-Mu. Bila jantung berdebar oleh kiat yang benar, Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur dan pemberian persepuluhan umat-Mu sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat dimohon duduk. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Peniel Choir.
memberkati penilper dan pelayanannya di hari ini. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tenang dan kita akan ada di dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita satu di dalam doa kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang dengan hati penuh syukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami Indonesia ini, yang pada tanggal 17 Agustus nanti kami rayakan 80 tahun kemerdekaan ini. Kami sungguh menyadari bahwa kemerdekaan ini adalah hasil dari pengorbanan banyak orang, dan juga tidak terlepas daripada anugerah-Mu yang besar dari kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tolong kami, agar kami mampu untuk ada dan mengisi kemerdekaan ini dengan tidak menyia-nyiakan kehidupan kami. Namun waktu yang Tuhan berikan, kemerdekaan yang Tuhan berikan ini kami isi dengan kehidupan yang penuh kinerja, sehingga mengupayakan kesejahteraan bersama. Firman kebenaran-Mu yang telah kami baca dan renungkan, biarlah mampukan kami untuk ada dan dirasuki, agar hikmat pengertian kami mampu untuk ada dan mengalahkan penjajahan kemalasan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk memerdekakan kehidupan kami. Kami ada dan membawa seluruh pergumulan umat-Mu di jemaat ini. Baik orang tua kekasih kami, saudara-saudara kekasih kami,
yang ada di dalam pergumulan oleh karena penderitaan sakit, baik yang baru maupun yang sudah menahun. Kami menyerahkan seluruh pergumulan-pergumulan mereka di dalam kuasa kasih Tuhan. Rintihan dan pengharapan mereka Tuhan. Iman mereka kepadamu bahwa Engkau adalah tabib yang luar biasa. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Sehingga Tuhan dengarkanlah seruan doa mereka dan jawablah seturut dengan cinta kasih-Mu. Jauhkanlah mereka daripada hal-hal yang dapat menjatuhkan iman pengharapan mereka kepadamu. Kami juga berdoa untuk seluruh kehidupan lansia, janda, duda. Kiranya juga Tuhan senantiasa ada dan memberkati orang tua kekasih kami di dalam kehidupannya yang sudah ada di dalam penderitaan oleh karena usia. Berikan pengharapan dan penghiburan melalui keberadaan orang-orang yang mencintai dan dicintainya. Sehingga Tuhan ada sukacita yang senantiasa dirasakan dalam kehidupannya. Bahkan di hari-hari tua mereka juga mereka mampu untuk menyatakan kuasa kasih Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Kami ada dan menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anggota jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ada dan memberkati kami di dalam pendidikan anak-anak kekasih kami mulai dari yang terendah PAUD sampai perguruan tinggi. Baik yang beserta dengan kehidupan kami maupun yang jauh terpisah oleh karena tuntutan pendidikan dan pekerjaan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, penjagaan-Mu yang lebih luar biasa daripada penjagaan kami. Sehingga kami serahkan seluruh anak-anak kekasih kami yang bertumbuh berkembang di dalam jemaat-Mu ini pada zaman sekarang ini Tuhan. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan tuntun mereka sehingga mereka tidak terjatuh kepada penjajahan zaman sekarang ini yang ada di dalam keinginan, kenikmatan, dan untuk ada di dalam kehidupan yang senantiasa menyia-nyiakan waktu. Berikan mereka kehidupan yang senantiasa belajar pada semut, disiplin, ulet, rajin, bijaksana, untuk ada dan menentukan hari kehidupan mereka ke depan. Sehingga tolonglah mereka Tuhan yang mencari pekerjaan, bahkan yang berulang-ulang mencari pekerjaan tapi belum ada dan mendapatkan. Tuhan memberkati, Tuhan kuatkan dan yakinkan bahwa pada waktunya ia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang mungkin sudah putus asa di dalam mencari pekerjaan bahkan dalam studinya. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan bangkitkan mereka sehingga mereka tetap berjuang. Bahwa kehidupan ini perlu diperjuangkan, kehidupan ini perlu dikelola, dan kehidupan ini akan berarti ketika ada dan berjalan bersama Tuhan. Kami serahkan seluruh gumulan-gumulan pekerjaan bagi anak-anak Tuhan yang sementara bekerja. Apapun jenis pekerjaan mereka, tolong mereka untuk senantiasa ada dan tekun, senantiasa ada dan setia, senantiasa ada dan berdedikasi, mempunyai loyalitas di dalam pekerjaan, sehingga kinerja mereka menunjukkan bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan yang patut ada dan dibanggakan. Untuk itu ya Bapa di sorga, berkati penghasilan-penghasilan yang mereka dapatkan daripada pekerjaan mereka. Mampukan mereka juga untuk mengelolanya dengan baik, sehingga mereka tidak berkekurangan tetapi berkelimpahan. Mereka ada dan tidak hanya terfokus pada kehendak, keinginan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, tetapi mampu untuk melihat bagaimana berkat-berkat yang Tuhan berikan, pekerjaan dan berkat-berkat materi adalah juga merupakan sarana untuk mereka menjadi orang yang ada dan menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka Tuhan berilah sukacita ketika mereka ada dan Tuhan berikan kesempatan untuk memberi.
Kami ada dan berdoa bagi orang-orang yang berduka cita, terutama kehidupan keluarga hamba-Mu, almarhum Bapak Pendeta Franz Armstrong Nayatuen. Engkau telah panggil dia Tuhan. Dia telah ada dan berhenti di dalam perjuangannya sebagai hamba-Mu. Sehingga Tuhan hamba-Mu ada dan menyerahkan kehidupan keluarga besar Nayatuen dan Lili Pori, istri dan anak kekasih, saudara-saudara kekasih. Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Tuhan mampukan untuk melihat segala sesuatunya ini dengan iman pengharapan. Dan Tuhan, biarlah di dalam kepedihannya, istri, anak kekasih, saudara-saudara kekasih, mampu untuk senantiasa melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Karena Engkau adalah Tuhan yang senantiasa memerdekakan orang-orang dari penderitaan yang panjang. Kami serahkan seluruhnya di dalam kuasa kasih Tuhan. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami sungguh memohon, berdoa untuk gereja-Mu di seluruh Indonesia ini. Jadikanlah gereja sebagai terang dan garam di tengah-tengah masyarakat. Mampukanlah setiap jemaat untuk rajin bekerja, setiap melayani dan mengasihi tanpa membeda-bedakan. Kami juga ada dan berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka melayani, di gereja apapun Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan ada dan menguatkan, Tuhan ada dan memampukan untuk senantiasa menyatakan kuasa kasih firman-Mu. Begitu juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik itu penatua, diaken, seluruh pengurus-pengurus ada di tingkat komisi jemaat maupun sektor. Pada pelayanan laki-laki, perempuan, pemuda, SMTPI, bahkan juga Tuhan, seluruh pembantu pelayanan yang ada di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan mampukan mereka untuk ada dan bersungguh-sungguh melakukan tugas dan tanggung jawab. Tidak bermalas-malasan dan tidak membuang-buang waktu. Senantiasa belajar pada semut bagaimana kedisiplinan bekerja bersama-sama tanpa menonjolkan diri sendiri. Tetapi senantiasa ada dan bekerja untuk membangun gereja ini sebagai tubuh-Mu. Untuk itu, ya Bapa di sorga, hamba-Mu menyerahkan seluruhnya di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami yang ada di dalam mendukung ibadah ini. Begitu juga pengisi pujian baik paduan suara SMTPI Sektor Mawar Saron, anak kekasih kami Enda dan El, bahkan paduan suara penil choir. Berkati mereka dengan talenta yang mereka ada dan sumbangkan untuk menguatkan kami melalui puji-pujian yang dilantunkan. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, Tuhan memberkati semua rencana mereka Tuhan. Tuhan memberkati mereka di dalam kebersamaan sehari-hari. Kami serahkan seluruhnya di dalam kuasa kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Pulihkan bangsa ini dari perpecahan, intoleransi, korupsi, dan kemalasan. Bangkitkan semangat gotong royong dalam rasa persaudaraan yang tulus. Seperti semut yang saling menopang dalam pekerjaan. Biarlah kemerdekaan ini menjadi sarana untuk memajukan bangsa, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sehingga kami juga berdoa untuk para pemimpin agama di negeri ini, di bangsa Indonesia ini, dari berbagai latar belakang. Berikan hati yang takut akan Tuhan, hikmat untuk mempersatukan umat, bahkan juga teladan dalam hidup yang sederhana dan penuh kasih. Jauhkan mereka dari ucapan dan tindakan yang memecah belah, dan pakailah mereka untuk menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami ya Bapa di sorga. Menyerahkan mereka di dalam kuasa kasih tangan-Mu. Presiden, wakil presiden, para menteri, anggota DPR, kepala daerah, aparat keamanan, dan semua pejabat negara.
Beri mereka hati yang mau melayani rakyat, keberanian untuk mengekang keadilan, dan merendahkan hati untuk mendengar aspirasi rakyat. Lindungi mereka dari godaan korupsi dan kepentingan diri, dan bimbing mereka Tuhan untuk membuat kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan bersama. Untuk itu ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap warga negara, termasuk kami ada di dalamnya, belajar bertanggung jawab, rajin bekerja dan mau berkontribusi, mulai dari hal-hal kecil. Untuk itu Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami ke depan. Kami ada memohon senantiasa tuntunan dan pimpinan-Mu, jamahan-Mu, sehingga kami tetap ada dan menjadi anak-anak terang. Kami tetap menjadi orang-orang yang menjadi garam di dalam kehidupan kami ini. Ini doa kami, ini permohonan kami yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Semua saya jemput berdiri. Saudara-saudara, pergilah jalani hidupmu sehari-hari bersama kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab. Tuhan bimbing aku di jalanku, di tanganku ku tarik, di tanganku, karena aku sendiri tiada. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah janji penyertaan Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai, shalom. Mari kita ada di dalam doa syukur.
Tuhanmu.